keduanya keluar sumur kekasih dengan pesan lekaslah kembali sang bunda mengizinkan. Ya. Motivasi akan membuat cerita seperti ini gimana? Ini di rumah saya tulisan nih baiti janati nih. Saya tulisnya di rumah. Titik maksudnya baiti janati. Ini saya setelah baca kisah seorang tabiin yang namanya Uwais Al-Qarni gitu. Sangat ingin bertemu dengan Rasulullah tapi dengan keterbatasan waktu harus memanfaatkan waktu yang diberikan oleh ibunya yang sangat singkat untuk bertemu Rasulullah, tapi akhirnya tidak ditakdirkan bertemu dengan Rasulullah. Nah, dari kisah itu ada dua hal yang bisa saya petik ketika baca kisah itu. Satu tentang pengabdian terhadap ibu, yang kedua tentang kecintaan Rasulullah. Dan meskipun tidak bertemu dengan Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat ini orang istimewa, seperti itu. Nah, untuk mengikat hasil baca saya itu dari buku yang tebal 600-700 halaman, saya tulis dengan membaca, kemudian saya menulis, lalu saya buka buku itu lagi, ditambah dengan buka buku-buku lain yang sesuai dengan tema itu. Akhirnya saya terdorong untuk membaca buku yang lain gitu. Jadi kalau ingin banyak baca, menulis, karena akan mendorong membaca buku-buku yang lain, dan yang pasti adalah terabadikan dengan ditulis gitu. Nah, khusus untuk yang artikel itu seperti itu. Oh, berarti ini dari kisah Uwais Al-Qarni. Ya, namanya Jurus Silamit kan. Itu ada. Dikenal pembunuh bumi namun dia dibeli Nabi. Uwais Al-Qarni, pada ibunda ia berbakti, Allah beri derajat tinggi. Ini itu puisi. Grup senada ya? Ya, senada. Oh iya. Jadi ingat ke grup senada gitu. Oh, senada pernah bikin lagu saya tulis gitu. Oh iya. Ini juga Kang, ini yang menarik Kang. Ya. Mengapa harus menunggu besok? Ya, kalau kita punya niat baik, ya nanti mas saya mau rajin belajar, nanti mas saya mau tahajud, besok mas saya mau rajin sedekah. Mulai aja dari apa yang kita punya. Nanti kalau udah kaya, saya kasih sedekah. Itu orang yang berbicara seperti itu tidak akan pernah bersedekah sama sekali. Udah, kamu punya uang berapa, atau kamu tidak punya uang, sedekah itu banyak caranya, lakukan aja apa yang kamu bisa, kebaikan itu. Nah gitu. Jadi saya tulis. Jangan sampai menunggu hari besok ya. Saya punya niat silaturahim dengan teman-teman taman baca, dengan teman-teman imla. Kalau sekarang ada waktu, ya udah berangkat aja. Karena bisa jadi nanti malam Allah cabut nyawa saya. Kalau boleh tahu kan perjalanan hidup Pak kami untuk bisa, karena saya juga seorang penulis juga, saya lagi belajar untuk sebuah menulis, karena saya kalau berpikir menulis itu adalah sesuatu yang menurut pribadi saya ada sesuatu yang sulit gitu kan, karena saya berpikir bahwa menulis itu harus yang sempurna. Tapi kemarin bilang bahwa kata Gol Agung, janganlah kamu menumpahkan air bah gitu kan, biarkan air bah itu mengalir dengan dirinya. Betul. Tulislah apa yang kamu bisa gitu kan, karena nanti jangan jadi seorang rewriter gitu. Jangan sampai di situ saya tersentak. Kalau misalkan saya nggak bisa menulis, sampai kapan saya mau nulis kan? Karena kan bilang 2 bulan bisa menulis sebuah buku seperti ini. Saya juga sampai 1 tahun ini baru 5 antologi gitu kan. Itu baru 5 antologi, tapi aku udah bisa 2 bulan loh. Sebuah mahakarya bisa hadir dalam waktu 2 bulan. Kalau misalnya dihitung 1 tahun 6 bulan, berarti bisa sampai ke 6 buku dalam 1 tahun. Itu sangat luar biasa kan? Masya Allah, itu luar biasa. Karena kepedulian akan dalam sebuah penulisan, mungkin ada juga dari motivasi istri ya Kang ya? Atau misalkan, kalau boleh tahu Kang, di antara artikel ini yang paling berkesan yang mana? Oh iya, di antara artikel ini yang paling berkesan itu waktu saya nulis di salah satu tanggal itu, saya nulis di puncak Gunung Ciremai di ketinggian 3078 kalau tidak salah, yang judulnya itu bukan gunung, kebersamaan yang teruji. Nah, di halaman 117 ini saya tulis di puncak Gunung Tampomas. Ini benar-benar merasakan bagaimana kebersamaan itu teruji. Waktu naik gunung itu kan, kalau nggak salah waktu itu saya 6 orang. Kalau kita mau ego, yang biasa naik gunung pasti pinginnya cepat-cepat. Terus yang baru naik gunung asik di belakang.
terus ada orang yang peduli pasti ngebantu gitu. Tapi alhamdulillah di perjalanan ini orang yang sudah terbiasa udah naik berapa puluh gunung sekalipun, ada namanya Kang Fauzi Rahman tuh orang Rancakalong sama Kang Kusnadi orang Ciater, itu udah naik gunung Jawa Tengah udah berapa kali gitu ya. Tapi karena mereka sabar, karena ada orang baru yang baru naik gunung, mereka terus memberikan semangat, motivasi. Bahkan ada yang diantaranya udah kram dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap dikasih waktu. Ayo, nggak apa-apa kita terlambat, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan durasi yang biasanya. Tapi yang penting kita nyampe ke atas bareng-bareng. Nah, di puncak itu saya tulis, ya Allah ini ada pengorbanan dari orang yang sudah biasa naik gunung. Itu pun kan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau ego, tinggalkan aja orang lain. Saya bisa maju sendiri, tapi enggak. Kita harus maju bareng-bareng, kita harus senang bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Saat sedih pun kita harus bareng-bareng. Itu. Kalau suatu saat saya jadi pimpinan perusahaan, sekarang juga sedang ngerintis usaha, alhamdulillah. Saya nggak mau saya kayak sendiri. Karyawan saya harus kaya. Saya ibadah haji, karyawan saya harus ibadah haji. Saya kebeli mobil, karyawan saya harus kebeli mobil gitu. Kita bukan memperkerjakan orang, kita sedang mengkaryakan orang-orang. Kita mengkaryakan orang-orang. Toh juga kita sebagai atasan nggak ada apa-apanya kok kalau katakanlah bawahan-bawahan kita nggak mau bekerja ke kita. Makanya saya nggak pernah bilang atasan bawahan di tempat saya usaha. Saya bilang kita partner kerja, kita mitra kerja. Aku tuh nggak ada apa-apanya kalau kamu nggak datang. Begitupun kamu juga pasti kebingungan kalau saya nggak datang. Jadi ya udah, kita saling membutuhkan, kita saling menghargai. Yuk manis bareng, kita sama-sama. Nah di gunung ini kerasa banget gitu. Sampai-sampai saya merefleksikan dalam tulisan ini gitu. Di sini juga ada sakit kan? Ada mungkin tadi akan pernah bercerita. Ya sakit perut itu. Ini ada sakit perut. Ya. Dari perjalanan akan misalkan selama 2 bulan ada 1 hari yang merasakan sakit ya, sampai nggak bisa menulis itu. Ya, kan? itu. Kalau itu sakit apa kan? Kecapean sih. Kecapean. Waktu itu kecapean. Saya benar-benar bed rest. Mau sempat nulis, maksa nulis, tapi istri ngelarang. Udah istirahat aja. Kan ayat kodo, aja isukannya di kodoan. Jadi besoknya itu saya nulis 2 artikel, ngegantian. Ini ada ini Kak, belajar bertetangga pada Jogokarian. Tak lengkap rasanya jika Jogja tanpa Jogokarian. Ini langsung akan ke Jogja atau? Ya, waktu itu nulisnya Jogja. Itu tanggal 7. Itu sebetulnya pengalaman saya ke Jogokarian tanggal 17 Agustus tahun 2020. Puisinya ditulis tanggal 17 Agustus 2020. Tapi puisi itu saya muat lagi di tanggal 22 Oktober tapi dengan artikel penjelasan gitu. Kenapa sih istimewanya Masjid Jogokarian seperti itu? Membangun masyarakat yang berbasis masjid, kemudian efek sosialnya kerasa banget ke masyarakat di Jogja gitu. Pernah dengar cerita Jogja itu kasnya selalu 0 kan gitu. Kan aib masjid ngumumin setiap Jumat kasnya 6 juta, 4 juta, sementara di tetangga-tetangga masjid masih ada anak yang nggak bisa kebeli baju sekolah, ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras itu kan. Jadi masjid itu nggak jadi cerminan ketakwaan, karena ketakwaan itu harus menimbulkan efek sosial gitu. Kita jumpa-jumpalik sholat, sementara lihat anak tetangga. Tadi ada judulnya sakit perut, jangan sampai anak kita sakit perut kekenyangan, anak tetangga sakit perut kelaparan, sama-sama sakit perut tapi ironis gitu, ada ketimpangan gitu seperti itu. Berarti ini ada sebuah puisi juga kan ya? Ya, puisi. Semoga selalu dalam dekapan Allah menegaskan bahwa aku seorang muslim, terus menggali ke puncak hati hingga datang lapis-lapis keberkahan bersamamu Uis Nuraini, gadis desa yang timuri bila istri saya. Berarti ini berdua sama istri berarti kan? Enggak, saya sendiri. Karena ada tulisannya bersama Uis Nuraini, gadis desa yang disemburui berada di surga. Ya, sayanya di Jogja, istri saya di Sumedang, tapi kan hatinya bareng. Benar. Saya kira ini, berarti sama istrinya nih, karena ada namanya Uis Nuraini, gadis desa yang disemburui berada di surga. Karena saya suka Salim Afilah, jadi puisi itu diambil dari judul-judul bukunya Salim Afilah. Dalam dekapan ukhuwah, lapis-lapis keberkahan, jadi sambung-sambungin aja. Kalau itu siapa sih Kang Salim Afilah ini? Salim Afilah itu salah satu ustadz yang
berasal dari Jogokarian, sekarang udah jadi ustadz nasional gitu. Salah satu yang saya suka adalah dia baca sesuatu yang berat lalu sampaikan ke umat dengan ringan sehingga umat tahu gitu. Kemudian yang kedua, ini ustadz yang perjuangannya lillahi ta'ala banget gitu, membangun pesantren di wilayah Gunung Merapi dan Merbabu. Dan yang paling unik dari Ustadz Salim Afilah ini adalah misi beliau untuk mempersatukan umat. Nah, di tengah-tengah banyak isu perpecahan karena masalah fikih, masalah furu'iyah gitu ya, beliau punya misi, yuk kita bareng-bareng. Perbedaan ada yang ini kunut, ada yang tidak kunut, ada yang tarawih 11, ada yang tarawih 23. Biar simpan sebagai hazanah keluasan ilmu Islam. Kita bisa bareng-bareng di hal yang sama, kita bisa saling menghargai di hal yang berbeda. Itu yang paling saya suka dari Ustadz Salim Afilah. Saya nggak kunut nih Kang, tapi ke teman-teman saya yang kunut, saya nggak nyerang. Bahkan pada saat salat subuh saya camping sholat subuh. Udah, kamu yang kunut jadi imam, biar saya nggak kunut. Kalau saya jadi imam, kamu nggak bisa kunut, saya nggak kunut, gitu. Jadi masalah-masalah itu yuk simpen sebagai khazanah keislaman, karena keluasan ilmu Islam ini juga kita baru berapa punya taunya itu gitunya. Tapi masih ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama. NU versus Muhammadiyah banyak bedanya, tapi lebih banyak samanya. Sama-sama benci dengan narkoba, sama-sama benci dengan korupsi, sama-sama benci dengan separatisme, sama-sama benci dengan radikalisme, sama-sama benci dengan kemiskinan, sama-sama benci dengan kebodohan dan sebagainya. Yuk bareng-bareng di masalah itu. Masalah saya nggak kunut, kamu nggak kunut, dia tarawih 11, dia tarawih 23, udah kita masing-masing aja kan nggak ada masalah gitu kan. Gitu yang saya suka dari beliau tuh. Iya. Mungkin kan perjalanan hidup seseorang itu banyak ada hikmah yang bisa kita pelajari ya Kang ya. Karena saya tahu bahwa jadi seorang penulis itu susah gampang Kang. Banyak kata-kata di sini kan ada namanya bisik-bisik tetangga ya. Kita belajar bisik-bisik tetangga nih. Karena banyak orang, ngapain kamu jadi seorang penulis? Ngapain kamu jadi seorang nggak ada harganya jadi seorang pengusaha atau misalnya jadi seorang pedagang atau misalnya seorang, karena kita nggak pernah tahu kan isi hati seorang tetangga. Bagaimanapun juga kita harus berbaik sama tetangga kan. Karena sini ada tulisan bisik-bisik tetangga ini Kang. Saya nggak boleh tahu nih Kang, adakah hal-hal yang misalnya mungkin yang membuat Akang menulis, oh ada bisik-bisik tetangga ini nih? Kebiasaan saya sama istri, kalau anak-anak udah tidur dan kita belum sebelum tidur kita selalu ngobrol banyak, merefleksikan apa yang terjadi di siang hari. Istri saya selalu tanya, Kang, bawa uang ke rumah halal kan? Alhamdulillah, nggak ada yang subhat, nggak ada hasil markup LPG, nggak ada hasil tipu-tipu proposal dan sebagainya, ini halal insya Allah. Terus saya bilang ke istri, kamu nggak ngomongin orang kan? Kan penyakit laki-laki itu di mata, kalau penyakit perempuan itu di telinga. Kalau laki-laki itu di mata. Ngelis istighfar kan, nggak apa-apa, mahlul hoto manisan, karena di rumah ada bidadari. Penyakit perempuan itu di telinga. Naon sih kejadiannya sih kamari hayang nyaho. Saya bilang ke istri, kalau ingin hidup tenang, kalau ingin hidup nyaman, bukan banyak harta, bukan banyak aset dan sebagainya. Enggak. Hidup tenang itu datang dari kehusnudonan kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita husnudon aja lah kepada mereka. Kalaupun mereka sedang berniat buruk ke kita, terus kita berhusnudon, insya Allah Allah akan membolak-balikan hatinya. Karena Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Yang kedua, berhenti ngomongin orang yang buruk-buruknya. Karena ngomongin orang yang buruk-buruknya itu sebetulnya kalau kejadiannya betul, kita gibah. Kalau kejadiannya tidak betul, itu fitnah. Saya bilang ke istri gitu. Terus gimana nih? Ada tetangga yang ngomongin kita. Alhamdulillah, berarti kita ini artis, kita ini seleb, kita ini populer. Mudah-mudahan mereka sekarang kalaupun lagi ngomongin jelek, suatu saat akan ngomongin baik. Maka balaslah kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan kita. Ada tetangga nih yang kelihatannya kok kayak sesuatu banget nih ke kita, kayak nggak suka nih ya. Karena kita sering berpindah-pindah kampung desa, kelihatan nih ada tetangga yang kurang suka. Kita datengin aja, bawa bolu, bawa gorengan, apa selesai. Dia insya Allah berhenti kok. Tambah saya sampaikan gini hadis Nabi ke istri,
Rasulullah pernah bilang 3 kali kepada sahabatnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali loh Kang. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Karena bilangnya sampai 3 kali kan berarti serius banget. Kata Rasulullah, dia yang kehidupannya tidak membuat nyaman tetangganya. Berarti hubungan baik kita terhadap tetangga itu menjamin keimanan kita. Jangan sampai kita sholat tahajud setiap malam, saum Senin Kamis terus-terusan, tapi bibir kita nggak disukai sama tetangga, kelakuan kita nggak disukai sama tetangga. Kata Rasulullah, ya min ahlin nar, dia ahli neraka. Sayang sekali, udah ngumpulin pahala banyak, ujung-ujungnya kita ke neraka. Kayak naik roller coaster yang kebalik gitu kan, udah naik turun lagi, udah naik turun lagi. Udah, mulai sekarang kita selalu berhusnudon kepada tetangga kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka juga selalu berhusnudon kepada kita. Karena bagaimanapun kita punya saudara pejabat apa, ujung-ujungnya pada minta tolong sama tetangga. Iya. Saya punya uang pejabat polisi di Kapolda, saya punya paman kepala dinas, udah, walaupun banyak yang jadi pejabat saudara-saudaramu itu, pasti ketika engkau darurat yang menolong pertama adalah tetangga nih. Kang tulungan dipun bojo tos karasa antar ke rumah sakit, saha nu naik tulungan tetanggi. Boleh. Ini menarik sekali teman-teman. Ada pertanyaan barangkali atau misalkan lihat dulu Kang, ada pertanyaan nggak? Kalau di YouTube baru ada. Ini ada di IG nih. Dari bundanya ini, Kang Agus ini barang kalau ayah senang. Oh iya. Terima kasih Bunda, saya culik dulu ya Kang Agus sebentar. Oh, izin bertanya apa sih? Nah, ini udah ada sih yang masuk nanti kita ini kan tetapkan. Siap. Kita mau dadakan sudah, jadi itu sebenarnya tuntutan gitu ya. Profil dan Kang Agus juga yang tadi jadi saya share tadi ke grup yang sudah sama Pak Bupati gitu. Siap. Saya bilang kita lagi acara bedah buku tentang Ibda yang baru tadi siang ini di-preparekan ya ke Pak Bupati. Cuman baru lihat katanya. Ini udah launching Bupati, berarti udah launching kan buku ini atau misalnya baru launching tadi pagi atau gimana? Atau udah launching buku sebelumnya? Kalau yang kuning ini baru minggu ini. Kalau yang kuning, kalau yang Bahtera Nabi Nuh cetakan kedua, cetakan pertama saya kasih ke Pak Bupati. Terus saya bilang gini, Pak Haji, saya mau nyetak kedua. Di cetakan kedua saya ingin Pak Haji ngasih kata pengantar. Insya Allah saya buatkan. Gitu. Alhamdulillah Pak Haji buatkan kata pengantar. Terus dia bilang gini, kalau sudah jadi, tolong antarkan ke Gedung Negara. Antarkan ke saya, nggak bilang Gedung Negara. Antarkan ke saya, insya Allah. Di cetakan kedua itu sudah selesai di bulan sebelum saya nulis ini, di bulan Juli Agustus. Tapi karena waktu itu pandemi naik lagi, kondisi kita agak memburuk. Saya juga pernah kena selama 14 hari waktu itu bareng sama istri. Jadi tertunda, baru hari tadi saya ketemu sama Pak Bupati. Alhamdulillah sih, justru ini takdir yang baik. Karena pas buku yang ini selesai, jadi akhirnya bisa ngasih ini ke Pak Haji. Oh, berarti baru bedah di sini berarti Kang ya? Kalau yang eksaminasi karena ini baru lahiran 1 mingguan ini. Oh, alhamdulillah berarti. Kang Ade berarti kita bersyukur banget nih sama penulisnya. Kita bisa bedah di sini, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Betul. Isinya juga kan alhamdulillah menurut pribadi saya sendiri ini enak dibacanya, ini enak. Ringan ya, gitu ini Mas. ada tapi yang baru dari WA ya, nggak apa-apa sih, sama aja kita mah tampung aja. Ada yang menanyakan di sini dari kata ibda itu artinya apa kan? Ibda itu dari bada'a, artinya memulai. Kalau ibda itu jadi perintah. Mulailah dari diri sendiri. Kata bada'a ya. Bada'a. Mulailah dari diri sendiri gitu. Jadi kalau kita suka kritis terhadap kehidupan bernegara misalnya, terus kita kritis terhadap kehidupan bermasyarakat, kritis itu harus ada impact ke diri kita. Terus apa yang mau kita lakukan dari kondisi yang seperti ini? Misalnya, ya Allah, pejabat korupsi besi kemarin wakil ketua DPRD korupsi gitu kan, orang nyarekan pejabat mal bisa gitu, asup ke KPK oke mal asup gitu. Terus apa yang bisa kita mulai? Bismillah, saya jangan korupsi, saya ngajar
jadwal ngajar jam 7, jangan sampai saya datang jam 7:01. Itu pun udah korupsi. Terus bilang ke orang ini negara kotor banget apa, kita udah bersih-bersih belum? Jadi setiap kejadian yang ada di muka bumi ini yang kita lihat baik buruk ataupun baik harus selalu ada impact ke kita. Ibda binafsi, apa yang akan saya lakukan setelah ini gitu. Jadi setelah ada kejadian besar ini ada yang korupsi gitu ya, maka saya mengazamkan diri, saya jangan korupsi. Saya jangan korupsi uang, saya jangan korupsi waktu, saya jangan korupsi ibadah. Salat duhur jam sekian, kita baru bisa salat jam sekian. Karena apa? Karena enak IG-an, karena enak WA-an, karena enak Facebook-an. Itu sih, jadi nggak ada perubahan besar kalau nggak dimulai dari diri sendiri. Gitu. Ini seperti alhamdulillah. Ada lagi kan pertanyaannya? Ini ada yang di live chat ya, bisa langsung lah ya. Tuh saya diingatkan Sok, Siap. biar lebih ini ya Kang Agus ngetik di dia. Sebenarnya kontrol sih ya. Nah ini kan di apa? Jadi saya masuk ya produksi halo lah saya sapa. Nah Kang Agus sudah ini kan ada yang di sini ya Agus, mangga ada baru penjelasan saya kan ini. Baik tinggal di scroll aja bahwa ada bentar. Esok lah ku Kang Agus. Dan ini dari sini. Itu kurang lengkap katanya, Bu. Maksudnya ibda binafsik artinya mulailah dari dirimu sendiri itu ya, katanya. Ya, monggo lah Kang Agus lebih penjelasan lagi di sini diketik-ketik we kayak Kang Agus. Saya ada yang via lewat WhatsApp gitu teh yang menanyakan di YouTube juga ada, tapi kalau YouTube kan kontrolnya di sini tadi saya. Enggak apa-apa saya lihat di sini. Nah, ini aja. Nah, ini kan ada yang ngobrol-ngobrol tuh. Sini ibda binafsi, ayo bedah bukunya. Nah, Kang Dadan juga masuk di sini kira-kira aja. Aduh, di WA. Iya. Sok lah diketik-ketik lebih penjelasannya sama penulisnya. Iya. Ya kawan-kawan mangga. Silakan ada mau ditanyakan lagi atau misalnya mau kita lanjutkan lagi di IG ada kan pertanyaan? Ada di IG tuh. Sok silakan. Di IG ada. Jawab dulu aja tuh. Sebelum kita lanjutkan. Atau saya operate di sini ya. Sok Kang Agus ngejelaskan. Justru lebih mudah nyari daripada nulis. Oh iya. Jadi saya nulis ya. Kang Ade nulis. Nah ini kan jadi ini kan ibda binafsi sebenarnya. Ibda binafsik. Binafsik. Binafsik itu kemana kan? Ini sebetulnya nggak ada masalah dua-duanya. Bisa ibda binafsi, bisa ibda binafsik. Kalau ibda binafsi mulailah dari diriku. Binafsi gitu. Kalau jadi perintahnya ke diri sendiri. Terus ada kalau ini perintahnya ke kepada orang kedua, dirimu. Bisa juga ibda binafsi mulai dari dirinya. Itu ngomong orang ketiga. Sebetulnya itu hanya misal domir saja gitu. Kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab pasti paham tentang penggunaan domir kaf, domir ha, hu gitu dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mau diubah judul jadi ibda binafsi, ibda binafsik, insya Allah tidak ada beda makna lah gitu. Intinya mulai dari diri sendiri gitu. Cuman saya tulis di sini ibda binafsik seolah ke kamu itu saya ingin buku ini yang selalu mengingatkan sama aku. Jadi buku ini seolah-olah ngomong, Gus ente udah nulis buku ngajarin orang enak saja cina. Kamu udah berbuat apa? Jadi kira-kira iya buku teh yang akan menjadi tadhkiro, yang akan menjadi pengingat saya setiap hari bahwa saya harus selalu berbuat sesuatu yang bermanfaat tiap hari. Alhamdulillah. Oke, di Facebook Saya bilang gini aja, ini di YouTube sama IG udah dijelasin nonton we. Dan saya kayak bingung ya kurang ngetik ya. Ini penulisan buku 2 bulan, editing mandiri atau dengan bantuan orang lain. Kalau nulisnya 2 bulan pure saya sebagai penulis. Tapi kalau dengan proses editing, kebetulan editornya istri saya sendiri. Beliau lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia Unsap, muridnya Pak Ece. Jadi ada ilmu sedikit tentang edit naskah gitu. Beliau yang edit. Nah, sampai proses selesai lama. Kalau sampai cetak itu ya mungkin sampai 4 bulanan gitu. Karena nunggu budget juga. Karena saya niat buku ini sebagian ada yang dijual, sebagian ada yang saya bagikan. Jadi saya nabung dulu. Daripada pinjam kreditan yang riba, saya mending nabung dulu. udah ngumpul uangnya, saya bawa ke percetakan.
langsung dicetak, alhamdulillah gitu. Kalau ini baru pertama kali dicetak berarti kan belum. Ya, ini cetakan udah habis atau masih ada lagi stoknya di rumah? Ada sekitar 60-an tapi udah ada yang PO. Udah yang PO. Udah ada yang PO gitu. Nah, barangkali teman-teman ada yang misalkan mau berminat tentang buku ini, kemana kan kalau misalkan ya bisa ke Japri saya aja gitu. Ya kalau Japri ke Kang Agus aja. Ke nomor saya bisa insya Allah. Nomornya berapa kan kalau boleh tahu? Disebutkan aja atau misalkan 085 295 926 710. Rumah Kang di mana? Rumah saya di Ciater, Cimalaka. Oh, Galudra. Galudra ya, itu dekat ya. Dekat Cipantenun. Nah, teman-teman kalau misalkan berminat tentang buku ini, buku kedua ada di Kang Agus. Yang pertama adalah Bahtera Nabinu, yang kedua Ibda bin Nafsik. Silakan hubungi Kang Agusnya. Nomor teleponnya tadi udah dibicarakan di awal. Rumahnya Kang Agus itu di Ciater, Galudra, Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Nah, lanjut lagi ya kan? Ada lagi pertanyaannya? Kalau di IG udah ini. Kalau di IG udah aja ya? Udah, cuma ada satu pertanyaan. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada kalau di IG. Ini ya tadi ya di ini memang ada yang bertanya ya sampai WhatsApp juga yang tadi yang paling ini adalah perbedaan Ibda bin Nafsik sama Ibda bin Nafsik. Nah, itu. Nafsik ya. Nafsik dan nafsi tanpa Nafsik. kaf. Gitu. Jadi yang perdebatannya di sini gini, saya kan jelasnya tadi Ibda aja. Terus ada yang di sini yang komen Ibda bin Nafsi, ada juga yang Ibda bin Nafsik gitu. Iya. Kan belum selesai. Tapi tadi sudah dijelaskan ya untuk kawan-kawan. Iya. Nanti kita share tayang ulang lagi di YouTube sama IG juga nanti disimpan lah. Gitu. Siap. Terus ini Kang, ada kata untuk apa kalian datang ke sini? Memerdekakan manusia, tanya Rostam Pahrojek, Panglima Persia dalam pertemuan sebelum perang Qadisiyah dimulai. Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasaannya, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan al-Islam. Jawab Ribi bin Amir kepadanya. Ini ada sebuah kisah ya Kang, berarti Ya. Ada sebuah waktu perang Qadisiyah ya. Waktu perang Qadisiyah. Ini dimasukkan ke dalam buku ini. Kenapa Kang? Kalau boleh tahu. Inspirasinya dari perang ini, tapi kenapa dimasukkan kepada buku ini? Kalau boleh tahu inspirasi apa atau misalkan motivasi apa sehingga ada kata-kata memerdekakan manusia. Apakah kita belum bisa merdeka? Ya. Karena 76 tahun udah bukan waktu yang sedikit ya kan. Ya. Di Indonesia ini udah 76 tahun udah merdeka kan. Ya. Tapi kenapa di sini akan tulis memerdekakan manusia? Betul. Berarti kan ada sebuah kita belum merdeka nih. Betul. Kalau boleh itu kenapa tuh Kang? Apa yang bisa akan jawab dari pertanyaan ini? Merdeka itu bukan berarti hidup tanpa batas. Justru hidup tanpa batas itu bisa jadi ketidakmerdekaan. Allah itu banyak memberikan kata boleh daripada kata jangan sebetulnya. Kata jangan itu hanya berlaku pada sesuatu yang pasti itu madorot untuk manusia. Tidak ada hidup yang lebih indah kecuali berada di batas-batas agama, dan batas-batas agama itu sedikit. Kita kalau melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian kita berzakat pada saat ada kewajiban berzakat, kita tolabul ilmi, ngaji, ngumpul dengan orang-orang baik, kemudian mengubah orang-orang yang tidak baik, itu kita sedang memerdekakan diri. Tapi ketika kita malas, sholat subuh kaburangan, terus kemudian sholat sok ditelat-telatkan, lebih suka hura-hura daripada berbuat sesuatu yang produktif. Sebetulnya kita itu sedang dijajah oleh diri sendiri. Sedang yang rasa efek negatif dari penjajahan itu akan dirasakan bisa hari itu, bisa pada suatu saat nanti. Menbaheula bapa daek sakola, menbaheula emak daek sakola, terus kan makna cenah baheula teh kedul, jadi we ayeuna teh emak teh kieu teh bisa nanaon. Kan banyak orang tua yang suka nyesel kayak gitunya. Mungkin bisa terjadi ke diri kita sendiri. Salah satu contoh misalkan ada orang yang sedang proses skripsi ini, teman-teman S1 biasanya di akhir perkuliahan itu suka menjadi prahara gitu. Kalau dia merdeka, dia nulis setiap hari terus, riset setiap hari sampai 2-3 bulan selesai skripsinya. Tapi kalau dia main PS aja, seolah-olah bebas, padahal dia sedang terjajah.
Ketika teman-teman yang lain wisuda, teman-teman yang lain lulus sidang, mendapatkan kesarjanaan, dia belum apa-apa, maka dia akan dia akan merasa sakit, merasa iri, jatuh, bahkan putus asa. Jadi hidup di atas batas-batas adalah kemerdekaan sejati. Nah, ini percakapan Rostam dan Ribi bin Amir ini adalah ketika perang Qadisiyah. Kita ada di diskusi dulu nih sebelum perang. Jadi ada semacam pertemuan antara dua pimpinan. Panglima perang bukannya Rostam itu kan? Rostam itu panglima perang gitu. Yang Persia itu ya? Ya, panglima Persia gitu. Kan tanya dulu. Ya, kalau kata Rek Narawan sih nggak dari mau apa sih datang. Saya mau memerdekakan manusia. Kenapa? Kerajaan Persia memperlakukan manusia tidak seperti manusia. Ada perbudakan, kemudian tidak meratanya ekonomi, kemudian ada stratifikasi sosial yang membuat hadirnya ketidakadilan. Maka Islam datang untuk menghapus kezaliman dan memberlakukan keadilan. Islam itu kemana-mana pasti memberikan sesuatu yang positif, gitu. Konon katanya orang-orang Indonesia dulu sebelum Islam datang itu mandinya sebulan sekali. Tapi ketika para ulama datang mengajarkan toharoh, bersih-bersih, umat Islam sudah terbiasa dengan mandi 2 hari, kemudian ada wudhu dan lain sebagainya. Tapi ketika orang-orang Eropa datang ke Indonesia, malah mengambil sesuatu, menjajah, merusak, menghancurkan budaya, mencabut kultur-kultur di Indonesia, gitu, dan lain sebagainya. Tapi ketika Islam datang, malah memberikan kemajuan. Kita itu orang Indonesia itu bisa bikin sawah itu karena diajarin oleh para ulama, para wali. Dulu itu nyawa itu huma. Tapi ketika para wali datang, para ulama datang mengajarkan konsep irigasi, mengajarkan cara bercocok tanam, kita bisa menanam padi dengan sistem sawah, bisa panen sampai 2 sampai 3 kali. Kontribusinya besar untuk Indonesia seperti itu. Nah, ini Ribi bin Amir ini adalah pasukan yang paling pendek, paling kecil. Jawabannya gitu. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba, kepada penghambaan kepada Allah, dan kesempitan dunia kepada keluasan, dan kezaliman agama-agama kepada keadilan al-Islam. Jadi saya ekspansi Islam itu bukan meluaskan kerajaan, meluaskan wilayah, kita gaya-gayaan negara besar, enggak. Tapi itu miskin kene, ayo dikuasai ke Islam supaya jadi balukan. Itu barodol kene, wilayah itu barodol kene, yuk kuasai ke Islam supaya disekolahkan, dicerdaskan dan lain sebagainya. Di situ masih ada ketidakadilan sosial, orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Lalu Islam datang supaya orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya bisa didudukan pada posisi yang sama di mata hukum, di mata penguasa dan lain sebagainya. Begitu. Oke, ini ada yang komen ya. Boleh. Ya. Aja. Dia masih saya itu dan kira-kira Aduh, wajib siapin ya. Nah, gini ya kan, apa yang hendak satu pertanyaan yang satu ini kan tadi sambil ini. Apa yang hendak diungkapkan Kang Agus dengan Ibda bin Nafsi? Terus pertanyaan kedua, ini bukan pernyataannya. Penjajahan di atas kertas harus dihapuskan, masukkan mungkinnya ini karena tidak sesuai dengan penulisan dan peri keaksaraan. Itu masukkan itu dari Penjajahan di atas kertas harus dihapuskan ya. Batas digital ya. Tapi yang mungkin yang jadi pertanyaan ini ya, yang dimaksudkan dari Pidadan sendiri, apa yang hendak diungkap dari Kang Agus dengan Ibda bin Nafsi itu? Oke. Itu. Satu, nulis itu mudah. Kenapa? Tulis saja apa yang dari diri sendiri. Temanya itu seperti obat nyamuk tapi dibakar terbalik. Nulis aja tentang, kemarin kata Mas Dahnil tuh ya, sama dengan saya tuh. Tulis aja tentang aku, keluarga aku, kemudian pekerjaan aku, profesi aku. Jangan dulu berpikir, payu ngoal sih buku orang gitu. Nah, itu kadang-kadang kita jatuh duluan di situ. Nulis aja, bukan kan tujuannya nggak komersil gitu. Kita itu nulis untuk mengikat ilmu. Yang kedua untuk merefleksikan sesuatu agar kita kemudian bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Yang ketiga, mengabadikan tulisan supaya pada suatu saat nanti
diri kita sendiri bisa diingatkan oleh tulisan kita sendiri. Bonus lah bisa payu, bisa dipeser ku orang-orang mah gitunya. Alhamdulillah cetak 100 CF tadi nama cetak 20 keur nyimpen di masjid, keur nyimpen di bumi gitu. Tapi ada dorongan dari teman-teman udah cetak 100, insya Allah CF. Alhamdulillah CF kedah nyetak deui. Berarti udah habis berarti ya sekarang ya? Buku masih ada tapi udah di PO. Udah di PO berarti udah di. Insya Allah sih kira-kira diamankan 20-an mah gitu. Bisa diamankan 20-an. Boleh. Gitu. Ada lagi Kang? Ada pertanyaan lainnya? Mungkin belum ada ya. Cuman Oh, iya. yang di sini ada emoji aja, emoji yang di ini kan. Tadi tuh yang ingin diungkap itu pertama menulis itu mudah, yang kedua lakukan kebaikan itu dimulai dari diri sendiri, dari sesuatu yang kecil dulu, kemudian ya ayo oge jangan besok gitu. Jadi udah ini pada nulis nih teman-teman. Contohnya tadi yang dikatakan oleh Agus bahwa menulis itu mudah, menulis itu mudah. Terus kemudian yang kedua mulailah kebaikan dari diri sendiri. Dan mulailah kebaikan dari diri sendiri ya. Ini di depan saya tulis nih, diri kamu yang mencintai Islam, karena kebetulan saya ini guru ngaji gitu ya, punya misi untuk memenangkan Islam. Diri kamu yang mencintai Islam, tidak ada kemenangan besar yang tidak dimulai dari diri sendiri. Bersabar mengubah dari yang kerikil-kerikil sejak hari ini juga. Ada orang bilang tegakkan syariat Islam, tegakkan khilafah, tegakkan ini itu, tapi sholatnya terlambat gitu, ngajinya bolong-bolong. Nah, jadi terlalu tinggi. Ya, mulai dari diri sendiri. Nanti yang besar-besar insya Allah nuturkan. Siap. Alhamdulillah ya. Ini yang terakhir Kang. Kita bedah yang terakhir ya. Kita biar buat penasaran, nggak bedah semuanya. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi, kita bedah lagi buku Akang yang kemarin nih yang Bahtera Nabi Nuh ya. Betul. Belum bedah ya. Siap, insyaallah. Ini yang terakhir Kang. Tutup buku ini dan bacalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 dengan hati yang mendalam. Oke. Berarti semua apa yang akan tulis di sini terinspirasi dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa, karena surat ayat 36. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, tidak boleh engkau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu pun. Nah, efek dari menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun itu ada di kalimat selanjutnya. Maka kamu harus wabil walidain ihsana, orang tuamu muliakan, harus berbuat baik pada mereka, wabidil kurba wal yatama, kerabat, orang miskin, anak yatim, kemudian tetangga-tetangga, karyawan, istri kita, anak-anak kita, itu harus mendapatkan impact kebaikan karena kita telah menyembah Allah. Karena kata siapa tuh yang pegulat itu, Habib Nurmagomedov, orang Kristen, orang Katolik, orang ateis itu tidak akan membaca Al-Quran. Mereka akan membaca kamu. Oh, orang Islam teh geningan tukang korupsi. Umat Islam teh geningan kalalotor. Umat Islam teh geningan tidak disiplin. Masuk sekolah, sok kaberangan wae, belum waktunya pulang, geus pulang teh heula. Terus selalu mainin anggaran supaya bisa dapat tambahan-tambahan dari hal-hal yang haram. Oh, Islam teh gitu. Orang luar Islam pasti bicaranya seperti itu. Maka supaya mereka tertarik dengan Islam, supaya mereka mau masuk menjadi agama Islam, maka kita harus merepresentasikan wa'budullaha wa la tusyriku. Oh, baik sama tetangga, kemudian rumah kita bersih, kemudian diri kita bersih, suka menolong waktu ada bencana alam. Yuk umat Islam pangpayuna, jangan sampai orang sholat jungkal-jumpalik, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Tapi begitu ada tetangga yang kelaparan, urusnya diri sorangan, orang kayak keripuh, mana Islamnya gitu. Kayak gitu. Efek sosialnya harus kerasa. Jangan kebalik. Punten, ada orang-orang yang tidak beragama Islam, yang tidak menyembah Allah, tapi mereka amat peduli terhadap kemiskinan, mereka amat peduli terhadap anak-anak yatim dan sebagainya. Malu kita yang punya Quran, malu kita yang punya hadis, malu kita yang punya Rasulullah sebagai contoh. Mereka tidak ada. Di Barat itu tidak ada contoh sentral, bahkan Yesus Kristus pun tidak ada jadi sentral. Orang-orang filsafat juga tidak jadi sentral. Kita punya sentral Nabi Muhammad. Yuk ikuti Nabi Muhammad. Sejak kapan? Hari ini juga. Yang kecil-kecil aja dulu. Nanti juga yang besar bisa ngikutin gitu.
Siap. Menarik sekali Kang pembicaraannya. Cuma waktunya kita udah mepet nih. Siap. Sebentar lagi Insyaallah. sholat maghrib ya teman-teman. Ada sepatah dua patah kata kan buat teman-teman dari IMLA, dari OPSI, dari TBM Sumedang, dari PKBM Sumedang. Mudah-mudahan ada sepatah dua kata untuk mengakhiri acara ini. Apapun yang kita temukan, tulis, kemudian elaborasikan dengan pengetahuan dan dikolaborasikan dengan buku-buku yang kita baca. Insya Allah akan menjadi tulisan yang bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri. Syukur kalau orang lain bisa ngambil manfaat gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini yang singkat ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bedah lagi kedalaman dari buku ini karena waktu kita udah mepet. Saya tutup dengan bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.